Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini menjelang buka puasa dan di bulan yang mulia juga kita masih bisa saling bersilaturahim, bertemu di dalam webinar, tentunya sama-sama dalam rangka tholabul ilmi. Yang mana tholabul ilmi di hari-hari biasa pun sudah termasuk berpahala, apalagi di bulan yang mulia ini. Semoga dengan niat kita yang baik, niat kita yang tulus, kita bisa mendapatkan keberkahan dan tambahan ilmu pada acara kali ini. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita agungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya. Semoga kita juga sebagai umat Nabi Muhammad bisa mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Bapak Ibu, para peserta yang hadir pada webinar kali ini dan juga para narasumber yang kami hormati, Ustadz Azharuddin Latif, guru saya, Ustadz saya, ayah saya yang terus memberikan bimbingan terkait dengan hukum ekonomi syariah, juga Pak Ripto, Ustadz Brustito yang berkenan sudah hadir. Saya merasa cukup berbahagia bisa berkumpul dengan para ilmuwan, para ahli di bidang hukum ekonomi syariah. Pada pembahasan kali ini, saya ingin membahas atau sedikit lah hanya sharing terkait dengan analisis hukum dan syariah terhadap digitalisasi. Mungkin secara umum, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan oleh para narasumber, baik narasumber yang pertama maupun narasumber kedua dan ketiga, telah membahas secara luas apa itu digitalisasi, bagaimana potensinya, bagaimana tantangannya, dan juga telah di-highlight tadi apa saja urgensi yang dibutuhkan oleh perbankan, oleh lembaga keuangan syariah ketika menghadapi digitalisasi ini. Nah, pada kali ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan pandangan syariah terhadap digitalisasi tersebut. Kemudian yang kedua, aspek-aspek hukum apa saja yang perlu diperhatikan dengan berjalannya bergulirnya era digital ini. Dan yang ketiga akan disimpulkan dari kedua pembahasan di atas. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Pandangan Islam, pandangan syariah terhadap digitalisasi. Teman-teman sekalian, mungkin beberapa waktu lalu atau beberapa tahun terakhir, Islam itu selalu digambarkan sebagai agama yang sulit untuk berkembang, agama yang miskin, agama yang tidak menghendaki adanya perkembangan atau dianggap jumud. Padahal di dalam Islam ada suatu ayat yang luar biasa, yang mana digambarkan di dalam ayat ini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai ia merubah nasibnya sendiri. Meskipun banyak penafsiran tentang ayat ini, namun di dalam ayat ini ingin di-highlight bahwasannya perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Islam tidak menutup kebolehan kita untuk berubah. Islam juga tidak serta-merta hanya demikian terus dari zaman ke zaman, tetapi adanya kebolehan, adanya keluasan bagi kita untuk melakukan inovasi dan juga perkembangan terhadap aktivitas yang kita lakukan. Nah, di sini menjadi relevan ketika kita kaitkan dengan digitalisasi, di mana digitalisasi adalah sebuah perubahan, sebuah proses perubahan yang mengkaitkan antara bisnis, teknologi, dan juga digital. Dari hal-hal yang sebelumnya dilakukan secara manual, dengan adanya digitalisasi, maka proses tersebut diubah menjadi digital. Tujuannya apa? Tujuannya secara umum ada 3 hal. Ada 3 hal dari digitalisasi itu, yang mana dengan adanya digitalisasi, sesuatu menjadi lebih cepat, sesuatu menjadi lebih mudah, dan sesuatu itu menjadi lebih efisien. Bahkan kalau ketiganya dilakukan secara baik, bisa jadi membuat proses digitalisasi itu menjadi lebih murah. Nah, berangkat dari ayat yang menjelaskan bahwa perubahan itu diperkenankan, dan juga di dalam proses digitalisasi itu bagian dari muamalah, yang mana kita mengetahui semua bahwa dasar hukum dari muamalah itu ibahah, boleh, maka pada prinsipnya kita melakukan proses perubahan dalam rangka membuat aktivitas menjadi lebih cepat, aktivitas menjadi lebih efisien,
itu sangat diperkenankan. Bukan hanya diperbolehkan, tapi bahkan dianjurkan agar kita sebagai umat muslim tidak menjadi jumud, tidak ketinggalan zaman, tapi menjadi muslim yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, maka eksistensi Islam, eksistensi baik lembaga keuangannya maupun orangnya perlu diiringi dengan pemahaman digital agar kita tidak tadi sudah digambarkan oleh Pak Ripto bahwasanya kita jangan sebagai konsumen, bukan hanya make-make yang dibuat oleh orang aja, tapi kita juga bisa meng-create, menjadi pencipta dari digitalisasi ini. Kemudian kita masuk kepada selanjutnya, yaitu aspek hukum apa saja yang perlu diperhatikan. Ya, terkait dengan digital ini, maka kita perlu melihat sebenarnya tujuan dari hukum itu apa. Banyak sebenarnya tujuan dari hukum, bermacam-macam. Tetapi tujuan utamanya yaitu adalah mengatur manusia. Mengatur manusia yang mana dengan adanya peraturan terhadap manusia, kita menjadi tertib, menjadi adil, dan juga kita terhindar dari kekacauan. Nah, itulah tujuan utama dari hukum. Ketika tadi kita melihat bahwasanya di dalam digital itu memiliki 3 tujuan, yaitu cepat, efisien, mudah. Itu kan adalah sesuatu yang baik. Maka sesuatu yang baik ini dengan adanya hukum menjadi pas gitu ya, agar kebaikan ini terus berjalan baik. Jangan sampai dengan adanya kecepatan justru membuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan hal ini gitu. Dengan adanya kemudahan digital membuat mereka menjadi lebih mudah untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu maka perlu ada aspek-aspek hukum yang diperhatikan sehingga sesuatu yang niat awalnya baik terus berjalan baik sesuai dengan tujuannya. Nah, untuk itu agar keadilan kemudian ketertiban serta tidak menimbulkan kekacauan di era digital ini khususnya untuk lembaga keuangan syariah tetap terjaga, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan dari sisi hukumnya. Yang pertama adalah terkait dengan perlindungan konsumen, kemudian terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, dan yang ketiga adalah terkait persaingan usaha. Yang pertama, terkait dengan perlindungan konsumen. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Tito bahwasannya cybercrime itu Indonesia termasuk yang besar, gitu. Orang jahatnya banyak, gitu. Jadi jangan sampai lembaga keuangan syariah ini mengadopsi adanya digitalisasi, tetapi tidak memperhatikan perlindungan terhadap konsumennya. Karena berbicara era digital terkait dengan data privasi itu adalah hal-hal yang sangat rentan akan kejahatan. Untuk itu, maka lembaga keuangan syariah dalam melakukan perkembangan, dalam melakukan digitalisasi, perlu juga memberikan kepastian ataupun memperhatikan aspek perlindungan konsumen ini. Sehingga mereka yang menggunakan lembaga keuangan syariah itu merasa aman dan nyaman. Gitu. Aman dari sisi datanya, privasinya, dan juga nyaman mungkin dari sisi fasilitas dan harga yang ditawarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Nah, teman-teman sekalian, di era digital ini sangat mudah untuk mengambil milik orang, mengambil ciptaan orang. Bisa di-search aja di Google, diambil, diedit dikit-dikit, kemudian diakui sebagai miliknya. Nah, dengan berjalannya era digital ini, tentu ini perlu diperhatikan dari sisi kekuatan hukumnya. Jangan sampai orang-orang yang tidak kreatif orang-orang yang tidak kreatif tapi melek digital bisa mengambil data-data atau karya orang yang kreatif tapi agak kurang ngerti digital gitu. Jadi ada orang-orang kreatif nih, tidak terlalu ngerti digital, jadi tidak diurus karyanya dan lain sebagainya. Kemudian ada orang yang nggak kreatif gitu, karena ngelihat ini orang kreatif tapi nggak ngerti digital, akhirnya diakui karya orang lain tersebut. Untuk itu maka hukum terkait dengan ini, terkait hak atas kekayaan intelektual ini perlu menjadi concern di era digital sehingga para pencipta, para orang-orang yang memiliki karya bisa terlindungi dengan adanya hukum yang tegas, hukum yang kuat. Dan yang terakhir adalah terkait dengan persaingan usaha, yaitu jangan sampai juga lembaga keuangan syariah, lembaga yang dibangun atas prinsip-prinsip ketauhidan,
dibangun atas prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, kemudian melakukan praktik-praktik yang tidak diperkenankan oleh syariah itu sendiri. Artinya berjalannya digital bukan berarti dia menjadi besar sendirian, tetapi bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya. Akhirnya ekosistem dari ekonomi syariah itu terbentuk bukan hanya menjadi kuat sendiri, tetapi bisa membangun ekosistem dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Pada akhirnya saya ingin menyimpulkan dari pembahasan kali ini ada 3 hal, yaitu yang pertama kembali lagi bahwasannya Islam itu bukan agama yang jumud, tapi Islam itu menghendaki adanya perubahan ketika perubahan itu memang akan memberikan kemaslahatan. Perubahan itu memberikan kebaikan kepada manusia, maka itu diperkenankan saja. Karena Islam itu hanya memberikan batasan-batasan pada muamalah, tetapi untuk berkreativitasnya, untuk melakukan inovasinya, itu terbuka luas bagi umat Islam. Kemudian yang kedua, terkait dengan digitalisasi ini kita perlu memperhatikan aspek-aspek hukum, gitu ya. Perlu melihat apa saja hal-hal yang mana perlu diperhatikan sehingga dengan adanya digital tersebut bukan membawa kepada hal-hal yang negatif, gitu. Yang kita manfaatkan hal-hal yang positifnya saja. Nah, negatif-negatifnya itu diawasi dengan adanya hukum. Nah, apa saja aspek hukum yang diperhatikan? Ini masuk kepada kesimpulan yang ketiga, kami sampaikan kembali, yaitu terkait dengan perlindungan konsumen. Yang kedua terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, dan yang terakhir adalah terkait dengan persaingan usaha. Ketika ketiganya bisa diawasi, maka adanya kejahatan terkait dengan proses digitalisasi ini semakin tereduksi dan semakin diminimalisir dengan adanya perlindungan hukum terhadap 3 aspek tersebut.